mencerna atau mengaminkan, mengiyakan semua informasi yang masuk. Karena setiap hari kita membaca, kita melihat, kita mendengar, ada banyak sekali informasi yang bertebaran di sosial media atau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di channel Buher. Di channel Buher kali ini kita ke topik baru, yaitu Ayo Literasi. Nah, di topik ini saya akan membahas semua hal tentang literasi. Karena ini episode yang pertama, seri yang pertama, maka kita ke dasarnya dulu, membahas tentang garis besar tentang literasi dan bagaimana literasi di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari literasi. Saya mengambil rujukan dari beberapa. Yang pertama adalah dari KBBI. Literasi menurut KBBI adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk sumber berikutnya saya ambil dari salah satu tokoh yang bernama Alberta. Pengertiannya adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dari kedua sumber tersebut, saya simpulkan bahwa literasi menurut saya adalah suatu kemampuan yang didasari dari membaca. Nah, membaca konteksnya di sini berbagai hal, bisa dari membaca tulisan atau membaca dari pola pikir atau sudut pandang. Nah, dari membaca tersebut akan timbul pemikiran kritis dari kita sehingga kita dapat bersikap atau mengembangkan potensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya literasi itu sangat penting ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya mengamati, membaca, mendengar, melihat. Apa pentingnya literasi untuk kita? Kenapa kok literasi menurut saya itu penting? Karena ada beberapa hal yang saya rangkum di sini ya. Yang pertama adalah menumbuhkan critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking itu berpikir kritis. Nah, jadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dituntut untuk berpikir kritis. Kita tidak mungkin mencerna atau mengaminkan, mengiyakan semua informasi yang masuk. Karena setiap hari kita membaca, kita melihat, kita mendengar, ada banyak sekali informasi yang bertebaran di sosial media atau di kabar-kabar orang-orang sekitar kita. Dan ketika kita berpikir kritis, maka kita bisa memilah-milah mana yang sekiranya bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang sekiranya benar, mana yang sekiranya tidak benar. Kalau menurut Islam ada ajarannya yaitu tabayun ya. Sebelum kita mengamini informasi, kita harus mencari tahu sumber aslinya atau paling tidak sumber-sumber yang valid, yang relevan mana, sehingga setelah itu baru kita iyakan informasi tersebut. Yang kedua adalah melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan anjuran. Secara ini aja, sederhana aja, misalnya kita beli mie instan gitu ya, kita mau masak dan kita belum pernah masak mie tersebut dan ada beberapa part atau beberapa hal yang perlu ditambahkan di situ yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, dan ketika kita membuat tanpa membaca petunjuknya, maka kita akan keliru, bisa jadi. Jadi fungsi dari literasi itu adalah untuk melakukan segala sesuatu dengan benar. Yang ketiga adalah melek informasi, atau kita dapat mengetahui banyak sekali informasi. Nah, dari informasi itu kita bisa memilah dalam hidup kita apakah itu penting atau tidak, atau prioritas atau tidak, atau perlu kita laksanakan atau tidak. Dan menurut saya itu sangat berguna sekali. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang bagaimana literasi di Indonesia. Berdasarkan PISA yang sudah saya baca, PISA 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbawah dari berbagai negara yang disurvei. PISA itu tidak hanya tentang literasi atau membaca, tapi juga tentang matematika dan juga tentang sains. Nah, kebetulan Indonesia peringkat ke-6 dari bawah.
Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa kemampuan membaca atau literasi di masyarakat Indonesia masih kurang. Kemudian untuk sehari-hari, menurut saya sih untuk kehidupan sehari-hari juga belum terlalu intens ya, kemampuan literasinya belum terlalu bagus. Kenapa? Contoh sederhana aja, ketika kita mengupdate status atau ketika kita menuliskan sebuah informasi di grup atau japri seseorang gitu kan, kadang kita menemui orang tersebut kebingungan atau masih bertanya ulang, padahal kita sudah menuliskan informasi tersebut dengan detail, tapi karena mungkin membacanya terlalu sekilas atau terlalu cepat atau silap atau malas membaca, jadi informasi yang didapatkan tidak sepenuhnya sehingga perlu ditanyakan ulang. Ini sering terjadi dalam pengalaman saya, mungkin teman-teman yang lain juga begitu, dan itu menunjukkan bahwa literasi di sekitar kita masih sangat kurang. Meskipun begitu, kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia, khususnya sebagai guru, harus tetap berliterasi, mengajarkan ke anak-anak bahwa membaca itu penting. Meskipun kita sendiri, termasuk saya, kadang lebih senang membaca dari handphone daripada dari buku gitu. Tapi kita berusaha bagaimana supaya kemampuan literasi kita itu tetap terasa dan kita salurkan ke anak-anak kita. Tujuannya apa? Supaya kemampuan literasi generasi penerus kita itu lebih. Sebegitu pentingnya literasi, bahkan setelah ini, mulai tahun ini, pendidikan kita akan memperlakukan sistem baru dalam penilaian, kemudian ada AKM segala macam, dan itu semua membutuhkan kemampuan literasi. Bayangkan aja, setiap anak harus mengerjakan soal yang tadinya soal matematika itu langsung ke angka-angka, tapi di sini nanti ada pengantarnya, ada ceritanya. Semua soal yang mereka kerjakan berbasis literasi. Jadi selain mereka memahami materi, mereka juga harus mampu untuk berliterasi sedari dini. Jadi sebagai guru kita harus mengarahkan anak-anak untuk gemar membaca sih, meskipun bukan langsung baca buku, tapi paling tidak setiap hari ada yang dibaca. Maksudnya bukan sekedar membaca lancar, tapi mengerti isi dari apa yang dibaca. Mungkin segitu aja seri pertama atau episode pertama dari Ayo Literasi ini. Nanti kita sambung di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.